Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan Siramah Cantik ke-18 pada siang hari ini dengan keadaan sehat dan penuh semangat. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, seperti yang kita tahu dalam dunia statistik ini, kita tentu sering berhadapan dengan berbagai jenis data. Tidak semuanya berbentuk angka yang bisa langsung dihitung. Banyak juga data yang berbentuk kategori seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan sebagainya. Walaupun terlihat sederhana, sebenarnya data kategorik ini menyimpan banyak informasi menarik jika dianalisis dengan cara yang tepat. Nah, melalui kegiatan Si Ramah Cantik hari ini, akan mengangkat tema filosofi dan cara praktis analisis data kategorik. Kita akan belajar bersama bagaimana cara memahami makna di balik data kategorik. Sebelum memulai acara, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Pergi ke taman memetik melati, singgah sebentar membeli pepaya. Kalau ingin paham analisis data kategorik, hari ini waktunya kita belajar bersama. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Silvi Kristia yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus pemandu jalannya acara pada siang hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan siang hari ini, izinkan saya mengingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir atau presensi yang sudah dikirimkan pada kolom chat, dan jangan lupa untuk para peserta yang telah hadir untuk mengganti display name dengan asal instansi underscore nama. Selanjutnya, sebelum kita memasuki rangkaian acara, saya akan menyampaikan beberapa tata tertib selama kegiatan berlangsung. Yang pertama, peserta diharapkan menyalakan kamera selama acara berlangsung apabila memungkinkan. Yang kedua, kegiatan webinar ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama, sesi materi dengan narasumber, dan yang kedua, diskusi dan tanya jawab. Yang ketiga, saya ulangi kembali, peserta dapat mengisi daftar hadir dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Kami harap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan tertib dan aktif berpartisipasi. Selanjutnya, izinkan saya menyapa sekaligus mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, serta seluruh peserta yang telah bergabung dalam acara Siramah Cantik ke-18 pada siang hari ini. Yang kami hormati, Bapak Kepala BPS Kota Kediri, Bapak Emil Wahyudiono SST MSI, Bapak Rektor UIN Syekh Wasil Kediri atau yang mewakili, Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Wasil Kediri atau yang mewakili, Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syekh Wasil Kediri atau yang mewakili, Koordinator Pojok Statistik UIN Syekh Wasil Kediri Ibu Mahfudotin MSI, seluruh penanggung jawab serta anggota Pojok Statistik UIN Syekh Wasil Kediri, dan ASN BPS yang hadir, dan tak lupa seluruh peserta yang telah bergabung pada kegiatan siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Sebelum melanjutkan acara, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebagai bentuk rasa cinta kita kepada tanah air. Kepada seluruh hadirin, dipersilahkan untuk mengambil sikap sempurna. Mari kita nyanyikan bersama dengan penuh khidmat.
Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, supaya acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sesi doa akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Munif. Kepada Bapak Munif, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta para hadirin sekalian, marilah kita dengan segala jenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diridhoinya dan semua yang kita lakukan tetap sebagai badasinya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur atas nikmat-Mu sehingga kami dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar Pojok Statistik Siramas Cantik ke-18 hari ini. Kami mohon ridho-Mu ya Allah, jadikanlah pertemuan online ini sebagai demi bermanfaat ilmu bagi kita semua. Karena ya Allah, berikanlah kami kecerdasan akal dan pikiran, satukanlah lidah kami, berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang, tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharap barokah serta ridho-Mu lalu menyertai dalam kegiatan ini, sehingga dapat memberikan sumbangsi bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara kami. Penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Semua yang kami rasakan hari ini selalu meredah dalam lindungan dan rahmat-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, berkenanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk mengawali kerangkaian acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Kepala Badan Pusat Statistik Kota Kediri, yaitu Bapak Emil Wahyudiono. Kepada Bapak Emil, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Silvi, suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Puasa sudah masuk hari ke-22 ya. Jadi 8 hari lagi atau 7 hari lagi kita sudah masuk Lebaran. Eh, Terima kasih. Jadi mungkin yang pertama yang saya hormati Sivitas Akademika Universitas Syekh Wasil, kemudian Kediri, kemudian Koordinator Pojok Statistik UIN Syekh Wasil, Bu Mahfudotin, semoga hadir juga. Eh, Bapak Ibu semuanya, terutama Mbak Aldila Pramudita, bacanya Caesar ya? Caesar atau Kaisar ya? Bebas, Pak. Oh iya, oke. Eh, Mbak Aldila, terima kasih sudah bersedia untuk mengisi materi di webinar si Ramah Cantik yang ke-18 ya. Ini adalah webinar pojok statistik yang kita lakukan setiap bulan untuk mengisi sharing knowledge untuk menambah kompetensi pengetahuan terkait dengan statistik. Tentu yang dibahas banyak sekali dan siang hari ini topiknya tadi filosofi dan cara praktis analisis data kategori. Jadi Bapak Ibu eh, dan teman-teman semua yang hadir, terutama adik-adik mahasiswa, di BPS itu datanya banyak sekali. Jadi tiap tahun itu eh, melalui survei-survei kita, jadi contoh saja kayak survei sosial ekonomi nasional, di situ datanya macam-macam, mulai dari data yang kategorik, yang kuantitatif ya, kuantitatif atau kualitatif, itu ragamnya banyak sekali. Dan itu dikumpulkan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Belum survei-survei yang lain seperti survei angkatan kerja atau survei yang lain. Itu banyak sekali. Artinya BPS itu terkait dengan data ya memang banyak, tidak perlu diragukan lagi ya. Hanya memang eh,
kalau kita melakukan webinar semacam ini kan kita ingin ada memompa bagaimana data itu bisa digunakan seoptimal mungkin. Tentu penggunaan data yang optimal itu juga eh, dengan metode-metode tertentu ya. Kalau kalau yang siang ini eh, analisis terkait data kategorik itu apa, tentu nanti akan dijelaskan oleh Mbak Aldila. Tapi yang jelas gini, Bapak Ibu, kalau kita apa kita dulu dosen-dosen saya tuh selalu mengajarkan begini, data itu jenisnya banyak, ada data nominal, ordinal, interval, rasio gitu ya. Nah, ternyata dulu ketika jadi mahasiswa juga ini modelnya seperti apa, itu juga masih membayang-bayangkan dengan konsep-konsepnya. Konsep-konsep itu artinya ketika data itu bersifat kualitatif itu bentuknya gimana sih? Intinya bahwa data kategorik itu data yang tidak bisa dijumlahkan, dikalikan, dimatematika gitu ya. Intinya kan poinnya kan di sana. Nah, contohnya saja apa? Jadi kalau kayak seperti data nominal itu seperti apa ya, jenis kelamin gitu ya. Jenis kelamin itu adanya ya laki perempuan. Biasanya kalau di kita laki di kode 1, perempuan di kode 2. Apakah itu berpengaruh terhadap perhitungan secara matematis? Kalau dihitung secara matematis ya nggak bisa, tapi artinya itu jadi apa variabel-variabel kualitatif itu bisa dinomorikan untuk mempermudah eh, apa pengolahannya. Contoh lagi contohnya warna kulitnya ada yang kuning langsat, namanya, kemudian ada yang coklat, ada yang ada kecenderungan untuk menjadi hitam, contohnya. Nah, itu kan juga jadi jadi data kualitatif ya. Kemudian data kualitas berikutnya adalah data ordinal. Data ordinal itu juga tidak bisa dimatematikakakan, tapi dia mengandung kayak strata gitu ya. Jadi contoh saja kayak pendidikan. Nah, pendidikannya itu mulai dari, kalau di kita sering menanyakan kepada responden itu pendidikannya mulai apa, dia tidak sekolah, kodenya 0, kemudian lulus SD kode 1, SMP dan sederajat kode 2 dan seterusnya. Nah, itu masuk data data ordinal. Nah, Bapak Ibu, dari data-data yang kita punya itu tentu kayak data sosial saja, itu ada pendidikan, ada jenis kelamin, ada macam-macam. Nah, itu kalau dianalisis tuh gimana ya caranya? Nah, nanti akan dikupas oleh Mbak Aldila. Tentu contoh saja analisis-analisis seperti apakah apakah kalau kita melihat jenis kelamin antara laki dan perempuan itu mengaruhi dari usia usia hidupnya. Nah, tentu bisa dilakukan bisa dilakukan penelitian. Apakah eh, warna kulit itu mempengaruhi tingkat kekuatan dari masing-masing orang? Tentu juga juga bisa dilakukan penelitian. Nah, artinya eh, apa metode-metode analisis data kategorik itu memang ya harus bisa dilakukan. Nah, tentu dari data-data yang kita punya itu ragamnya cukup banyak, itu bisa dianalisis. Bapak Ibu, saat ini BPS itu punya data yang sangat powerful, namanya data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN itu ya. Di dalamnya itu kan juga ada variabel-variabel yang juga ada data kualitatif. Apakah eh, pemeringkatan itu juga bisa dilakukan dengan itu? Nah, mungkin nanti bisa ditanyakan juga kepada Mbak Aldila ya, karena eh, pemeringkatan kesejahteraan itu kalau di data tunggal sosial ekonomi nasional itu ada dua, pemeringkatan yang secara nasional, tentu dengan model-model tertentu, jadi ketemulah pemeringkatannya, atau dilakukan dengan lokal. Lokal itu artinya kota Kediri sendiri, Kabupaten Kediri sendiri,
Kota Surabaya sendiri, seperti itu. Nah, itu saya pikir juga akan akan bisa dilakukan. Saya kira saya tidak berpanjang lebar, jadi nanti monggo Mbak Aldina Pramudita Sesar untuk bisa menjelaskan dan harapannya ini jadi semacam tambahan pengetahuan buat kita semuanya bagaimana kita bisa mengolah, menganalisis data-data yang sifatnya kategorik untuk kita ambil kesimpulan ya. Kesimpulan itu nanti sebenarnya lebih kepada kita memberikan insight kepada terutama stakeholder, pimpinan daerah dari data-data yang ada itu ada insight apa di balik itu semuanya. Saya kira itu Bapak Ibu, Mbak Silvi, Christian, terima kasih eh, sudah bergabung di webinar Si Ramah Cantik series ke-18 ini. Semoga webinar ini membawa manfaat keberkahan buat kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Emil atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, sebelum kita ke pembahasan seputar analisis data kategorik, mari kita abadikan terlebih dahulu momen kebersamaan kita siang hari ini. Kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, mohon kesediaannya untuk menyalakan kamera agar kita dapat melakukan sesi dokumentasi. Izin mengambil dokumentasi. Oke. 1, 2. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum kita ke acara inti, kami ingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk mengisi daftar hadir pada kolom chat yang sudah dikirimkan. Kemudian, agar kita dapat menyerap ilmu dengan maksimal, mohon kesabarannya untuk menunggu hingga sesi tanya-jawab dibuka nanti setelah sesi materi dilakukan. Jika ada poin yang ingin ditanyakan, langsung saja amankan di formulir Q&A yang sudah dikirimkan. Teman-teman sekalian, berbicara mengenai topik yang akan kita pelajari hari ini, dalam berbagai penelitian maupun survei, data kategorik ini kan sering muncul dan menjadi bagian penting dalam analisis. Misalnya ketika tadi sudah dibahas, ketika kita ingin mengetahui hubungan antar jenis kelamin atau dan sebagainya. Melalui topik yang kita bahas hari ini, kita akan melihat bagaimana filosofis analisis data kategorik membantu kita memahami hubungan antar kategori tersebut, serta bagaimana cara praktis melakukan analisis tersebut secara tepat. Tentunya kita akan dibimbing langsung oleh narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Mari kita sambut narasumber kita siang hari ini yang saat ini bertugas di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, yaitu Kak Aldila. Halo Kak Aldila, Apa- apakah sudah siap? Insya Allah. Baik. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita memasuki sesi utama yaitu pemaparan materi dari narasumber kita pada siang hari ini. Kepada Kak Aldila, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Silvi atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Meskipun tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Silvi, tapi izinkan saya untuk memperkenalkan diri lagi biar kita semakin akrab. Saya Aldila Prabrita, merupakan lulusan dari Politeknik Statistika STIS, dan saat ini sedang melaksanakan orientasi kerja di BPS Kota Kediri. Nah, pada kesempatan Si Ramah Cantik ke-18 kali ini, saya diberi kesempatan oleh tim pojok statistik BPS Kota Kediri untuk membagikan ilmu terkait analisis data kategorik yang telah saya dapatkan selama saya berkuliah kemarin. Nah, meskipun sebagian besar dari kita semua mungkin sedang menjalankan ibadah puasa dan saat ini sudah menunjukkan hampir pukul 2 dan berada di jam-jam kritis ya, tapi semoga tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar dan berdiskusi. Oke, mungkin langsung kita mulai saja. Mbak Silvi minta tolong untuk share screen PPT materinya.
Oke, sebagai awal diskusi, kita harus tahu nih, apa itu data kategorik. Nah, jadi data kategorik ini dapat didefinisikan sebagai data yang dikelompokkan ke dalam kategori atau kelompok yang bersifat diskrit dan tidak memiliki ukuran numerik atau angka sesungguhnya, seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Emil tadi. Kemudian untuk ciri-ciri data kategorik itu adalah angka sebagai label atau kode. Contohnya misalkan jenis kelamin, di mana satu itu dikodekan untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Nah, bukan berarti laki-laki itu bernilai 1 dan perempuan bernilai 2. Jadi ketika laki-laki dan perempuan dijumlahkan, maka sama dengan 3. Tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, operasi matematika tidak berarti dalam data kategori. Untuk contohnya, seperti yang telah disebutkan tadi, seperti jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, kemudian agama, dan sebagainya. Next. Kemudian, untuk jenis data kategorik itu dibagi menjadi 2, yaitu nominal dan ordinal. Untuk nominal ini, data kategorik tidak memiliki urutan atau tingkatan seperti jenis kelamin, agama, kemudian ras atau suku. Sedangkan untuk ordinal, data kategorik itu memiliki urutan atau tingkatan, misalnya tingkat pendidikan 1 SD sampai 4 perguruan tinggi. Next. Kemudian selanjutnya adalah bentuk penyajian data kategorik. Yang pertama itu biasanya data kategorik disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Contohnya ada di sini ada data jenis kelamin dari 100 responden yang terdiri atas kolom jenis kelamin, frekuensi, dan persentase. Dalam tabel tersaji bahwa dari 100 responden, 45 diantaranya adalah laki-laki dan 55 sisanya adalah perempuan. Kemudian, bentuk penyajian yang kedua adalah visualisasi. Untuk data kategorik ini biasanya visualisasinya menggunakan bar chart ataupun pie chart. Seperti yang tertampil itu penyajian data menggunakan bar chart. Next. Selanjutnya adalah tabel kontingensi atau cross-tab, yang biasanya digunakan untuk menyajikan frekuensi dari 2 variabel kategorik atau lebih. Nah, tabel kontingensi ini juga dapat digunakan sebagai indikasi awal untuk melihat adanya hubungan antar variabel. Misalnya, di sini ada variabel jenis kelamin responden dan merek baju yang mereka beli. Nah, berdasarkan tabel kontingensi yang tertera, dapat dilihat bahwa responden laki-laki itu cenderung untuk memilih baju merek B, sedangkan responden perempuan cenderung untuk memilih baju merek A. Selanjutnya dalam analisis data kategorik itu juga terdapat ukuran asosiasi, di mana ukuran asosiasi di sini digunakan untuk menjawab seberapa kuat hubungan antar variabel. Nah, terdapat beberapa ukuran asosiasi yang biasanya sering digunakan. Yang pertama itu ada odds ratio, di mana odds ratio itu adalah perbandingan peluang atau odds terjadinya suatu kejadian antara 2 kelompok. Sedangkan arti odds itu sendiri adalah perbandingan probabilitas terjadinya suatu kejadian dengan probabilitas tidak terjadi kejadian tersebut pada kelompok yang sama. Kemudian untuk Kemudian, untuk rumus perhitungan odds sendiri adalah probabilitas terjadi dibagi dengan probabilitas tidak terjadi. Selanjutnya, untuk rumus odds ratio adalah odds pada kelompok A dibandingkan dengan odds pada kelompok B. Adapun interpretasi dari nilai odds ratio yang telah diperoleh berdasarkan perhitungan, yang pertama itu ketika odds ratio sama dengan 1, berarti tidak ada perbedaan odds pada kedua kelompok yang dibandingkan. Kemudian ketika odds ratio itu lebih besar dari 1, maka odds pada kelompok A atau kelompok yang di atasnya itu lebih tinggi dibandingkan kelompok B atau kelompok yang sebagai pembaginya. Kemudian untuk odds ratio kurang dari 1,
itu berarti bahwa odds pada kelompok B itu lebih tinggi dibandingkan kelompok A. Selanjutnya, kemudian untuk lebih paham nih apa itu nilai odds ratio, maka disajikan contoh perhitungan odds ratio. Dari tabel ini tertera jenis kelamin responden dan riwayat vaksinasi responden. Kemudian untuk langkah-langkah perhitungan odds ratio, yang pertama kita perlu menghitung odds terlebih dahulu. Odds perempuan itu dihitung dengan probabilitas vaksin pada responden perempuan dibagi dengan probabilitas tidak vaksin pada responden perempuan. Nah, karena jumlah responden perempuan yang sudah vaksin itu jumlahnya adalah 70, maka probabilitas vaksin pada responden perempuan adalah 70 dibagi dengan jumlah total responden perempuan, yakni 100. Sehingga probabilitasnya adalah sebesar 70 per 100. Sedangkan probabilitas responden perempuan yang tidak vaksin adalah 30 per 100. Sehingga nilai odds perempuan adalah sebesar 70 per 100 dibagi dengan 30 per 100, sehingga didapatkan nilai sebesar 7 per 3. Langkah yang sama digunakan untuk menghitung odds pada laki-laki. Selanjutnya, setelah perhitungan odds didapatkan untuk perempuan dan laki-laki, maka perhitungan odds ratio dilakukan dengan cara membagi nilai odds pada perempuan dibagi dengan nilai odds pada laki-laki, sehingga didapatkan nilai sebesar 3,5. Nah, karena nilai 3,5 ini lebih besar dibandingkan 1, maka dapat disimpulkan bahwa nilai odds pada perempuan itu lebih besar dibandingkan laki-laki, sehingga interpretasinya adalah responden perempuan memiliki peluang 3,5 kali lebih besar untuk melaksanakan vaksinasi dibandingkan dengan responden laki-laki. Next. Nah, dari rumus perhitungan odds ratio yang telah dipaparkan pada slide sebelumnya, itu dapat disederhanakan sehingga rumus odds ratio itu adalah sel A dikali dengan sel D, kemudian dibagi dengan hasil kali dari sel B dan sel C. Next. Kemudian ukuran asosiasi yang kedua adalah relative risk, di mana relative risk ini adalah perbandingan risiko terjadinya suatu kejadian pada kelompok yang terpapar dengan kelompok yang tidak terpapar. Nah, biasanya untuk ukuran relative risk ini digunakan untuk studi kohort atau biasanya dalam dunia kesehatan atau penyakit seperti itu. Kemudian untuk rumus perhitungan relative risk itu adalah risiko kelompok terpapar dibagi dengan risiko kelompok tidak terpapar. Kemudian untuk interpretasinya, untuk relative risk sama dengan 1, maka tidak ada perbedaan risiko pada kedua kelompok. Kalau relative risk lebih dari 1, maka risiko kelompok A untuk terpapar itu lebih tinggi dibandingkan kelompok B. Kalau relative risk kurang dari 1, maka risiko kelompok B lebih tinggi dibandingkan kelompok A. Kemudian ada contoh juga untuk perhitungan relative risk-nya. Nah, pada tabel tertera jumlah responden perokok dan bukan perokok beserta kondisi sakit atau tidak sakitnya. Nah, relative risk tadi kan risiko kelompok terpapar dibagi dengan risiko kelompok tidak terpapar. Risiko kelompok terpapar itu adalah jumlah responden perokok yang sakit dibagi dengan total responden perokok, sehingga nilainya didapatkan sebesar 65 per 95. Kemudian risiko kelompok tidak terpapar itu adalah jumlah responden bukan perokok yang sakit dibagi dengan total responden bukan perokok, sehingga didapatkan nilai 40 per 100. Nah, berdasarkan nilai-nilai yang telah dihitung, maka relative risk-nya itu sebesar 1,71. Sehingga interpretasinya adalah risiko pada responden perokok untuk sakit itu sebesar 1,71 kali lebih besar dibandingkan
responden yang bukan perokok. Selanjutnya, ada uji statistik yang digunakan untuk tabel konstituensi. Uji statistik ini menggunakan uji chi-square, di mana uji chi-square ini digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel kategorik. Adapun hipotesis yang dibangun pada pengujian ini, yang pertama hipotesis nol, di mana kedua variabel independen sehingga tidak ada hubungan antara keduanya, dan hipotesis yang alternatifnya adalah kedua variabel bersifat dependen atau memiliki hubungan. Nah, kemudian uji chi-square ini dilakukan dengan membandingkan frekuensi observasi dengan frekuensi harapannya dengan rumus sebagai berikut, di mana nilai frekuensi harapan itu didapatkan dengan total baris dikali dengan total kolom dibagi dengan total keseluruhannya. Next. Nah, untuk lebih paham tentang uji chi-square, mungkin kita bisa melihat contoh perhitungan uji chi-square, di mana dalam contoh ini diketahui tabel koefisien variabel responden dan variabel merek baju yang dipilih dengan frekuensi seperti yang tertera. Kemudian, dilakukan perhitungan frekuensi harapan untuk setiap sel. Nah, saya beri satu contoh di sini, yaitu perhitungan frekuensi harapan pada sel laki-laki merek A. Itu merupakan hasil kali total baris pada laki-laki, yaitu 100, dengan total pada kolom merek A, yaitu 70, kemudian dibagi dengan total keseluruhan, yaitu 200, sehingga didapatkan hasil 35. Dengan rumus perhitungan yang sama, maka didapatkanlah tabel frekuensi harapan seperti yang tertampil. Kemudian setelah diketahui nilai dari frekuensi harapan untuk seluruh sel, selanjutnya dilakukanlah perhitungan chi-square dengan menjumlahkan seluruh hasil pengurangan nilai observasi dibagi nilai harapannya yang kemudian dikuadratkan dan selanjutnya dibagi dengan nilai harapan. Contohnya, untuk sel laki-laki dan baju merek A, nilai observasi diketahui sebesar 30. Kemudian nilai frekuensi harapannya diketahui sebesar 35. Sehingga didapatkan nilai 30 min 35, kemudian dikuadratkan dan dibagi dengan 35. Begitu juga untuk seluruh sel. Nah, setelah ditambahkan, maka didapatkan nilai chi-square sebesar 8,808. Selanjutnya, nilai chi-square tadi dibandingkan dengan nilai chi-square tabel dengan derajat bebas sebesar jumlah baris dikurangi 1 dikali jumlah kolom kurangi 1, sehingga didapatkan nilai sebesar 2, dan alfa yang telah ditetapkan, misalnya di sini 0,05, sehingga didapatkan nilai chi-square tabel adalah 5,99. Dikarenakan nilai chi-square hitungnya itu lebih besar dibandingkan chi-square tabel, maka didapatkan keputusan tolahan 0, yang berarti bahwa terdapat hubungan signifikan antara variabel jenis kelamin dan variabel merek baju. Next. Selanjutnya adalah regresi logistik. Nah, apa sih arti dari regresi logistik itu? Jadi regresi logistik itu adalah analisis yang digunakan untuk melihat hubungan antara variabel prediktor atau variabel X dengan variabel respon atau variabel Y yang bersifat kategorik. Nah, dalam regresi logistik itu terdapat berbagai jenis. Yang pertama itu ada regresi logistik biner. Untuk variabel respon memiliki 2 kategori. Kemudian ada regresi logistik multinomial untuk variabel respon yang memiliki lebih dari 2 kategori tanpa urutan, dan regresi logistik ordinal dengan variabel respon memiliki lebih dari 2 kategori dengan urutan. Untuk lebih paham perbedaan antar jenis regresi ini, mungkin bisa dilihat dari contoh kasusnya.
Untuk regresi logistik biner, contoh kasusnya itu adalah misalnya analisis variabel-variabel yang mempengaruhi kejadian diabetes mellitus, di mana variabel diabetes mellitus ini dibagi dalam dua kategori, yaitu ya dan tidak memiliki urutan. Kemudian untuk regresi logistik multinomial, contohnya adalah analisis variabel-variabel yang mempengaruhi status bekerja, di mana status bekerja dibagi dalam 3 kategori tanpa urutan, yakni bekerja penuh waktu, paruh waktu, dan menganggur. Kemudian yang ketiga itu untuk contoh regresi logistik ordinal, itu adalah ada analisis variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat pendidikan, di mana tingkat pendidikan ini dibagi dalam 3 kategori yang berurutan, yaitu SD, SMP, dan SMA. Next. Kemudian adalah mengapa kita tidak bisa menggunakan regresi linear ketika variabel responnya itu berupa kategori. Nah, hal ini dikarenakan hubungan antara variabel X dengan variabel Y ketika Y-nya itu bukan kategorik, itu dia memiliki hubungan yang tidak linear, sehingga ketika digunakan regresi linear, maka akan terjadi pelanggaran asumsi yang seharusnya terpenuhi pada regresi linear. Nah, yang pertama, asumsi yang terlanggar itu adalah asumsi normalitas, di mana asumsi error berdistribusi normal itu akan terlanggar. Mengapa demikian? Karena jika Y berupa kategorik, yaitu misalnya 0 dan 1, maka residual hanya akan memiliki 2 angka kemungkinan, sehingga tidak akan dapat membentuk kurva normal. Kemudian yang kedua adalah asumsi homoskedastisitas, yang berarti bahwa varians dari residual itu konstan untuk setiap tingkat prediktor atau X-nya. Nah, Y yang bersifat kategorik dan bernilai biner itu akan menyebabkan varians Y-nya itu juga berdistribusi normal, yang untuk mendapatkan varian Y-nya itu seperti rumus yang tertampil, yaitu P dikali dengan 1 min P. Nah, di mana nilai P ini berubah-ubah tergantung dengan nilai X-nya, sehingga varian residualnya tidak konstan. Dan yang ketiga adalah nilai prediksi berada pada luar range 0 hingga 1 yang tidak sesuai untuk digunakan jika Y-nya berupa probabilitas, di mana harusnya bernilai 0 hingga 1. Next. Nah, karena regresi linear tadi tidak bisa digunakan, maka untuk Y yang berupa kategorik dipilihlah generalized linear models, yang merupakan perluasan dari model regresi linear biasa, di mana dalam GLM ini terdapat 3 komponen. Yang pertama adalah komponen acak yang berupa distribusi data respon, yang kedua ada komponen sistematik yang berupa prediktor linear, dan link function atau fungsi penghubung yang bentuknya seperti yang tertera dalam persamaan pada layar. Next. Nah, secara umum model peluang regresi logistik biner itu seperti persamaan yang tertampil, yaitu Px sama dengan eksponen beta 0 dan sebagainya dibagi dengan 1 ditambah eksponen beta 0 dan sebagainya. Dengan Px itu adalah peluang sukses dari variabel X. Kemudian, pendekatan persamaan model regresi logistik ini digunakan karena dapat menjelaskan hubungan antara X dengan Px yang bersifat tidak linear. Bentuk hubungannya dapat kita lihat dari grafik sigmoid di samping, di mana X dan Px itu tidak berhubungan secara linear. Nah, agar X dan Px ini memiliki hubungan linear, maka diperlukan transformasi logit. Dari hasil transformasi logit, maka didapatkan persamaan seperti yang tertampil yang dinotasikan dengan Gx yang merupakan len antara Px
per 1 min Px. Nah, setelah ditransformasikan, maka hasil grafiknya akan menjadi linier. Next. Selanjutnya adalah uji signifikansi pada analisis regresi logistik. Dalam analisis regresi logistik, uji signifikansi terdiri dari dua, yakni uji parsial dan simultan. Untuk uji parsial, digunakan untuk menguji signifikansi masing-masing variabel dengan hipotesisnya beta J sama dengan 0 dan hipotesis 1 beta J tidak sama dengan 0. Kemudian adapun statistik ujinya adalah seperti yang tertampil dan wilayah kritisnya adalah tolak H0 jika W-nya lebih dari Chi² dengan alfa dan derajat bebas P. Nah, karena ini uji parsial, maka derajat bebasnya adalah sebesar 1. Kemudian untuk uji simultan, berfungsi untuk menguji signifikansi seluruh variabel dengan hipotesis 0 bahwa semua koefisien bernilai 0 dan hipotesis 1 minimal terdapat satu koefisien yang tidak bernilai 0. Dengan statistik uji seperti yang tertampil, di mana LO adalah likelihood model yang mengandung konstanta saja dan L1 adalah likelihood model dengan seluruh variabel bebas. Kemudian wilayah kritisnya tolak H0 jika J lebih besar dari Chi² dengan tingkat signifikansi alfa dan derajat bebas P, di mana P adalah sebesar jumlah parameter yang diduga dikurangi 1. Kemudian setelah dilakukan pengujian signifikansi, maka dilakukanlah evaluasi model. Nah, evaluasi model ini yang pertama adalah uji Hosmer-Lemshow dengan membandingkan frekuensi observasi dan prediksi pada suatu kelompok, di mana hipotesisnya H0 adalah model yang diajukan cocok atau fit, dan H1 model yang diajukan tidak cocok, di mana wilayah kritisnya adalah tolak H0 jika p-value kurang dari alpha. Nah, biasanya untuk Hosmer-Lemshow test ini jarang untuk dihitung manual karena iterasinya cukup susah, jadi biasanya menggunakan aplikasi analisis seperti SPSS ataupun RStudio dan yang lainnya. Next. Selanjutnya evaluasi model. Yang kedua adalah tabel klasifikasi yang dilakukan dengan membandingkan nilai prediksi yang telah dihasilkan model dengan nilai observasi atau nilai yang sebenarnya. Pada tabel klasifikasi, TP itu berarti adalah true positif, yakni nilai yang sebenarnya positif dan diprediksi positif juga oleh model. False positif itu adalah nilai yang sebenarnya negatif, tapi diprediksi positif oleh model. Kemudian false negatif, nilai yang sebenarnya positif, tapi diprediksi negatif oleh model. Dan true negatif adalah nilai yang sebenarnya negatif dan diprediksi negatif oleh model. Kemudian pada tabel klasifikasi ini juga ada ukuran-ukuran yang dapat dihitung untuk mengetahui performa model yang telah terbentuk seperti akurasi, sensitivitas atau recall, spesifisitas, dan presisi. Nah, mungkin itu saja dari materi yang saya sampaikan. Mungkin untuk menambah pemahaman kita, bisa kita lanjutkan dalam pengolahan SPSS. Baik, mungkin untuk latihan pengolahan data pada si Ramah Cantik kali ini, ada data kategori yang terdiri dari 6 variabel, yaitu variabel yang pertama itu adalah Y, status miskin, dan 5 variabel X lainnya, yaitu usia,
usia KRT, kemudian tempat tinggal, pendidikan tinggi KRT, pekerjaan KRT, dan usia pada perkawinan pertama. Nah, kemudian di sini karena pendidikan tinggi KRT-nya itu memiliki 3 kategori, maka sebelum dilakukan pengolahan regresi logistik, maka harus dilakukan recoding terlebih dahulu dengan membuat 2 dummy variabel pendidikan. Yani misalnya untuk saat ini akan dibentuk dummy variabel pendidikan rendah dan dummy variabel pendidikan menengah. Nah, ada pun caranya. Yang pertama kita klik transform, kemudian record into different variable, kemudian pilih variabel yang akan di-record, yakni pendidikan tertinggi, kemudian kasih diberi nama, misalkan untuk yang pertama adalah dummy variabel pendidikan rendah, jadi pendidikan rendah dengan labelnya adalah pendidikan rendah. Kemudian klik old and new values, kemudian values yang satu kemudian diganti dengan value 1 yang artinya kategori rendah pada kategori 1 pada pendidikan KRT tadi tetap dikategorikan 1. Kemudian untuk kategori 2 dan 3 karena diganti menjadi 0 maka klik range, yakni 2 hingga 3 diganti dengan 0. Kemudian klik add. Setelah itu klik continue dan klik OK. Kemudian yang kedua itu adalah untuk dummy variabel pendidikan menengah. Dengan langkah yang sama, di mana ini diganti menjadi kategori menengah, yakni kategori 2 awalnya itu diubah menjadi kategori 1, sedangkan kategori lainnya diubah menjadi 0. Kemudian klik continue. Oke. Setelah sudah terbentuk dummy variabelnya, maka bisa dilakukan analisis regresi logistik. Untuk cara-cara langkah-langkah analisis regresi logistik, maka kita klik analyze, kemudian regression, klik pada binary logistik. Nah, untuk status kemiskinan, karena dia berfungsi sebagai Y, maka kita masukkan ke dependent, kemudian untuk variabel sisanya, itu kita masukkan ke kotak covariate. Oke. Kemudian kita klik categorical. Nah, untuk variabel-variabel kategorik seperti tempat tinggal, pendidikan KRT, pendidikan rendah, dan pendidikan menengah, kita masukkan ke dalam categorical covariates untuk mendefinisikan variabel apa yang menjadi variabel yang kategori yang diteliti. Kemudian, misalkan untuk ini kita ubah menjadi first, begitu juga untuk semuanya. Kemudian klik continue dan selanjutnya klik option. Kita pilih Hosmer and Minshew tesnya agar bisa kita tampilkan pengujian dari kecocokan modelnya. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu hasil dari analisis regresi logistiknya sudah selesai. Seperti ini.
Untuk dari output yang dihasilkan, case processing summary ini menunjukkan jumlah kasus atau data yang telah dianalisis. Kemudian untuk bagian dependent variable encoding ini menunjukkan kategori yang terdapat pada variabel Y. Kemudian untuk categorical variable codings ini memberikan informasi mengenai seluruh variabel X dan kategorinya yang digunakan dalam analisis. Selanjutnya bagian blok 0 ini merupakan proses pengolahan tanpa melibatkan variabel bebas di dalamnya. Nah, kemudian selanjutnya ada bagian blok 1. Ini merupakan pengolahan yang sudah melibatkan variabel bebas di dalam model. Bagian yang pertama itu ada omnibus test of model coefficient. Ini menunjukkan hasil uji signifikansi secara simultan. Nah, karena ini nilai chi-square-nya menunjukkan 381,712 dan tingkat signifikansinya 0, maka jika dibandingkan dengan p-value yang telah ditetapkan, misalnya 0,05, maka dapat disimpulkan, maka dapat diputuskan tolak H0, di mana pada omnibus test ini H0-nya berupa secara simultan seluruh variabel itu tidak berpengaruh signifikan, sehingga jika ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat signifikansi 5% dan jumlah sampel yang digunakan, maka sudah cukup bukti untuk menyatakan bahwa seluruh variabel secara bersamaan itu berpengaruh terhadap status kemiskinan. Kemudian bagian yang kedua itu adalah model summary yang memberikan nilai min 2 log likelihood model yang telah terbentuk. Selanjutnya ini adalah bagian Hosmer and Lemshow test yang digunakan untuk penguji kecocokan model. Nah, dikarenakan di sini nilai chi-square-nya itu adalah 3,845 dan tingkat signifikansinya lebih dari 0,05, sehingga didapatkan keputusan gagal tolak H0 yang menunjukkan bahwa modelnya itu sudah cocok atau fit untuk menjelaskan hubungan antara variabel X dan variabel Y yang digunakan. Selanjutnya ada di sini adalah contingency table of Hosmer and Lemshow test. Ini merupakan bagian dari pengolahan Hosmer and Lemshow test tadi. Selanjutnya ada classification table. Nah, classification table ini dapat digunakan untuk menghitung ukuran-ukuran klasifikasi seperti akurasi, presisi, dan lainnya. Nah, untuk yang bagian pojok kanan bawah ini, yang nilainya 75,7, ini menunjukkan nilai akurasi, yakni persentase observasi yang dapat diklasifikasi secara benar atau tepat oleh model yang diajukan, di mana semakin tinggi, maka performa modelnya berarti semakin bagus. Selanjutnya adalah variables in the equation. Nah, tabel ini menunjukkan nilai koefisien untuk setiap variabel. Dapat digunakan untuk membentuk persamaan regresi logistik, melakukan uji signifikansi parsial untuk setiap variabel, dan juga untuk melihat nilai odds ratio untuk setiap variabel independen. Nah, yang pertama, untuk membentuk persamaan regresi logistik, itu dapat dilihat nilai-nilai pada kolom B. Sehingga untuk persamaan yang terbentuk itu adalah seperti, sebentar, seperti ini. Yakni len PI per 1 min PI sama dengan 0,422, yakni nilai konstanta. Kemudian selanjutnya untuk usia, yakni minus 0,046 dan seterusnya. Kemudian untuk uji signifikansi parsial, maka secara praktis dapat dilakukan dengan melihat nilai pada kolom signifikan ini, di mana variabel dengan nilai signifikansi yang lebih dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan, yaitu 0,05,
maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut itu tidak signifikan berpengaruh terhadap variabel dependennya. Nah, selanjutnya itu adalah untuk melihat nilai odds ratio pada setiap variabel independen. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat nilai-nilai pada kolom eksponensial B. Nah, misalnya untuk variabel usia. Variabel usia ini nilai eksponensial B-nya sebesar 0,955. Tapi karena dia itu bukan variabel kategorik, maka interpretasi dari nilai odds ratio ini adalah peningkatan 1 tahun pada usia KRT, maka akan menurunkan kecenderungan rumah tangga tersebut untuk berstatus miskin menjadi 0,955 kali. Selanjutnya, kalau misalkan untuk variabel kategorik, misalkan untuk wilayah atau tempat tinggal dengan kategori perkotaan dan perdesaan, didapatkan nilai eksponensial B-nya sebesar 3,678. Nah, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa kecenderungan rumah tangga yang tinggal di pedesaan untuk menjadi rumah tangga berstatus miskin adalah sebesar 3,678 kali lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga yang tinggal di perkotaan. Seperti itu contoh dari interpretasi analisis regresi logistik yang telah dilakukan. Nah, mungkin sekian dari apa yang dapat saya paparkan. Selanjutnya mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Sylvie. Terima kasih Kak Aldila sudah membagikan ilmunya kepada kita, tidak hanya materi tapi juga praktiknya secara langsung dengan penuh semangat dan tentunya sangat bermanfaat. Keren sekali, mari kita beri aplaus secara virtual kepada Kak Aldila. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi yang tidak kalah ditunggu-tunggu, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand dan menanyakan secara langsung dengan membuka mic atau menuliskan pertanyaannya pada kolom chat atau Q&A yang sudah dibagikan. Mungkin langsung saja untuk memulai sesi diskusi ini, izinkan saya membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Apakah Kak Aldila sudah siap? Siap. Baik. Pertanyaan yang pertama, kapan kita harus menggunakan sensitivitas atau spesifisitas? Mohon maaf. Bagaimana Kak Aldila? Apakah langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Mungkin ditampung terlebih. Mungkin bisa ditampung terlebih dahulu. Baik, masih ditunggu pertanyaan-pertanyaan lain dari teman-teman semuanya. Bisa melalui kolom chat atau mengisi di form Q&A atau langsung menanyakan di Zoom ini secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand. Sambil kita menunggu Kak Aldila.
Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya coba untuk menjawab pertanyaan yang tadi, yaitu perbandingan antara sensitivitas dan spesifisitas. Jadi, sebenarnya penting yang mana itu kita lihat case-nya terlebih dahulu. Kita lihat kasusnya terlebih dahulu. Kalau misal kasusnya itu positif, eh, misalnya kita ingin lihat tentang, misalnya kita ingin memprediksi yang jumlah responden yang telah sembuh gitu misalnya, itu kasusnya positif, jadi lebih mementingkan untuk melihat nilai sensitivitasnya karena dia itu eh, bentar. Ya, betul. Lihat nilai sensitivitasnya. Jadi kalau semakin tinggi berarti semakin positif gitu. Nah, kalau semisalkan case-nya itu negatif, misalkan memprediksi kematian gitu, maka akan kita fokusnya atau lebih diutamakan untuk melihat nilai spesifisitasnya gitu. Mungkin itu yang saya pahami. Kalau misalkan ada yang lebih paham, bisa menambahkan. Terima kasih Kak Aldila atas jawabannya. Selanjutnya bagi peserta yang masih ingin bertanya, dipersilahkan menggunakan fitur Raise Hand atau menuliskan pertanyaannya pada kolom chat atau form Q&A yang sudah dibagikan sebelumnya. Eh, Apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, karena keterbatasan durasi kita, maka sesi diskusi dan tanya jawab kali ini kita cukupkan sampai di sini. Tidak terasa kita telah berada di penghujung acara si Ramah Cantik ke-18 pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat serta menambah pemahaman kita dalam menganalisis dan memaknai data kategorik. Sebelum acara benar-benar kita akhiri, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun kembali. Pergi ke pasar membeli ketan, tidak lupa membeli pepaya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya sebagai pemandu acara mohon maaf apabila selama memandu terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Terima kasih Mbak Silvi, Mbak Aldila. Sukses semuanya ya.